Ya, misalnya kritikan kita, misalnya kalau mau berdoa jangan di Facebook, jangan di WhatsApp, ya, jangan di media sosial yang lain, ya, fitur-fitur yang lain. Ya, kalau mau berdoa ya sholat, minta kepada Allah. Nah, ini yang juga saya maksudkan, ini tidak bijak. Sudah mengingatkan beberapa, terutama mahasiswa, saya bilang ke mereka bahwa masa depan kalian itu ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya Dr. Ilo dalam acara Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Sulsel Bicara. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini sungguh luar biasa dan sangat menggembirakan. Kita kedatangan satu orang tamu, seorang narasumber, seorang akademisi sekaligus mubalik dan juga pengurus pada Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Sulawesi Selatan. Beliau adalah Dr. Nur Hidayat Muhammad Said, MAG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang baik ini, ya, beliau akan bicara dengan satu tema, bijak bermedia sosial dalam perspektif komunikasi Islam. Luar biasa, tema ini sangat menarik, di mana kita tahu Ustadz bahwa memang media sosial ya sangat menentukan bagaimana penggunaannya dalam dua sisi, ya, dalam dua sisi. Ada sisi negatif, tentu ada sisi positifnya. Nah, saya kira inilah yang akan menjadi perbincangan kita, bagaimana hasil kajian, hasil penelitian beliau yang dituangkan dalam bentuk narasi yang kita akan bicarakan pada topik kali ini. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan beberapa poin tentang tema yang diangkat ini. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang pertama, bahwa perkembangan hari ini, ya, teknologi itu luar biasa, ya. Bahkan sudah dikatakan bahwa dunia itu dalam genggaman. Ya. Memang dulu sekitar akhir-akhir tahun 1990 memasuki tahun 2000, ya, ada semacam satu pandangan dari sudut pandang komunikasi bahwa siapa yang menguasai informasi atau teknologi komunikasi, dia akan menguasai dunia. Nah, sekarang inilah yang terjadi. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, yang kita alami hari ini, bagaimana dunia itu benar-benar berada di tangan kita. Ya, aktivitas kita sekarang dengan hitungan-hitungan bahwa orang sudah aktivitasnya 70% itu bersama dengan handphone, di tangan. Itu artinya kalau memegang handphone ini baik atau bijak dalam istilah kita, maka akan baik kehidupan orang itu, akan baik kehidupan masyarakat. Karena itu 70%. Jadi 30% itulah yang mungkin tidur, olahraga, tidak memegang itu dan seterusnya, ya. Bahkan orang kadang-kadang makan pun ada di tangannya. Sendok atau garpu di tangannya, sudah HP di tangan ini. Malah sebelum makan pakai HP. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Artinya apa? Damai kehidupan kita ini, kehidupan masyarakat ini, keluarga kita ini ada pada damai bermedia sosial.
Nah, tapi itu yang tadi dikatakan ya, bahwa memang produk teknologi atau apapun ilmu itu selalu berada pada dua sisi itu. Ada positif, ada negatif. Jadi bawaannya itu selalu sama. Nah, itulah sebabnya kalau ini tidak disadari dengan baik, ya bisa jadi munculnya teknologi seperti HP ini ya, dengan dunia internet yang luar biasa ini ya bisa merusak. Tapi bagi saya sebagai penggiat di bidang komunikasi Islam, saya melihatnya ini sebagai peluang. Sering digambarkan bahwa HP itu adalah ibaratnya seperti kebun. Ya, apa yang ditanam itu yang tumbuh. Jadi jangan biarkan kosong. Karena nanti orang lain yang mengisinya. Saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Sulawesi Selatan ya, dengan menjadikan dakwah-dakwah seperti ini. Karena ini kalau kita ceramah di Masjid Raya secara langsung itu berapa orang yang mendengar. Tapi kalau kita menggunakan media seperti podcast ini, itu melampaui dunia. Saudara-saudara kita di Amerika misalnya, di Eropa sana akan menyaksikan itu. Nah, cuman itu tadi memang bahwa ini perlu ilmu, ya, perlu pengetahuan dalam bermedia sosial. Karena ini yang seringkali terlupakan. Ya. Bahkan terkadang orang merasa ingin berdakwah di media sosial, tapi sebenarnya yang ujungnya itu perpecahan, karena itu tidak bijak. Misalnya tidak bijaknya adalah bahwa kalau sesuatu itu sudah masuk ke dalam media sosial, ya, ini ada hubungannya dengan komunikasi massa, ya, bahwa pendengarnya itu, pemirsanya, pembacanya itu adalah massa yang sangat heterogen, tidak homogen. Nah, maksud baik kita ketika itu disalahpahami oleh orang, itu justru bisa menjadi masalah. Nah, oleh karena itu ini perlu bahwa di samping kita ini ada orang lain. Ya, ada tingkat-tingkat tertentu. Ada orang yang misalnya belajar agama baru pada tahap level seperti apa. Sehingga itu juga harus kita bijak menghadapinya, ya. Contoh kecil saja misalnya, ada orang memposting misalnya malam-malam bangun tahajud. Maksudnya baik. Tapi bisa jadi orang lain menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak baik, sebagai riya dan seterusnya. Sehingga bukan lagi menerima itu sebagai satu pesan kebaikan, tapi sudah menganggapnya negatif dan seterusnya. Nah, ini makanya ini perlu memang kita lihat bahwa kadang-kadang apa yang kita anggap memang baik, kita juga harus lihat siapa yang akan menerima pesan itu. Ya. Kalau misalnya orang-orang yang mungkin awam tentang tahajud, mungkin ada kelanjutannya. Gimana cara tahajud yang benar dan seterusnya. Tapi kalau orang yang sudah pada tingkat level ibadahnya sudah bagus, bisa jadi menganggap, apa memang kita tidak tahajud selama ini sehingga sampai diingat-ingatkan seperti ini, kan riya namanya. Nah, itu yang perlu kita benar-benar belajar di situ. Ya, bahkan dikatakan bahwa hidup akhlakmu itu ada di jari-jari tanganmu. Ya. Nah, apa yang kamu lakukan itu yang akan menentukan. Nah, itu yang memang harus kita pandai betul ya di dalam menggunakan media sosial, apalagi kalau sudah berkaitan dengan orang lain, ya. Ya, misalnya kritikan kita misalnya kalau mau berdoa jangan di Facebook, jangan di WhatsApp ya, jangan di media sosial yang lain ya, fitur-fitur yang lain. Ya, kalau mau berdoa ya sholat, minta kepada Allah. Nah, ini yang juga saya maksudkan, ini tidak bijak. Punya masalah, ya, tetapi masalah keluarga misalnya, tapi mengadu ke Facebook, mengadu di media sosial yang lain. Akhirnya yang ada adalah memunculkan aib dan seterusnya. Dan itu kan justru efeknya nanti ke kita sendiri. Jadi ini tidak serta-merta karena itu kemudian lantas kita gunakan serampangan, tapi memerlukan kecerdasan kita dalam menggunakan itu, karena itu nanti efeknya. Bahkan kalau saya sudah mengingatkan beberapa, terutama mahasiswa, saya bilang ke mereka bahwa masa depan kalian itu ada di sini, ada di tanganmu. Karena apa? Sekarang perkembangan
dunia internet ini ada namanya big data. Langkah-langkah kehidupan kita itu ada di situ, terekam. Apa yang Anda pernah ketik, apa yang pernah Anda rekam lewat suara, itu terekam, tidak akan pernah hilang. Sehingga suatu saat nanti, ketika Anda misalnya mau jadi bupati, ya, jadi anggota legislatif, sudah tidak ada tes and proper test, tidak ada fit and proper test. Tapi orang hanya mendatangi satu lembaga yang bergerak di bidang ini, coba saya dibukakan jejak-jejak digital anak ini, jejak digital orang ini. Integritas seseorang ya. Karena itu sudah bisa terukur. Pernah tidak mengumpat di WhatsApp, pernah dia mengumpat di Facebook, terekam. Sehingga tidak perlu mengatakan orangnya baik dan seterusnya, cukup itu yang dilihat. Karena jejak digitalnya ada. Ya, contoh misalnya Ustaz Ilham misalnya pernah banyak memposting misalnya aktivitas dakwah tahun sekian. Suatu saat akan digunakan, diingatkan, dimunculkan kembali. Itu bukti bahwa itu terekam, jejak itu terekam. Oleh karena itu ini bisa membawa kebaikan, seperti apa yang kita lakukan ini. Lewat dakwah menyebarkan kebaikan, Tapi kalau yang kita juga masukkan adalah sesuatu yang bisa memporak-porandakan persatuan, bisa menghancurkan umat, membodohi umat dan seterusnya, juga itu yang akan kita dapat dari media itu. Luar biasa ya. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi kita. Ya baik, luar biasa pemaparan analisis dari Pak Ustadz Dr. Nur Hidayat M. Said. Barangkali penting untuk kita cerahkan umat kita ini bagaimana seharusnya, ya, misalnya kan ada sekarang yang namanya hoax, ya. Nah, gimana upaya-upaya yang kira-kira bisa kita lakukan untuk tidak terjebak pada hoax ini? Dan dalam perspektif Islam misalnya, apakah memang istilah hoax ini sudah pernah ada sebelum muncul istilah hoax di era digital ini? Iya. Jadi sebenarnya memang ini istilah yang baru muncul kemudian dipopulerkan terutama ketika media sosial ini menggeser media mainstream, seperti televisi, radio, surat kabar dan seterusnya. Jadi sebenarnya hoax itu kita lihat sejak manusia muncul, kakek kita Adam alaihissalam, itu kan kita bisa belajar di situ bagaimana hoax ini disebarkan oleh iblis. Ketika Allah sudah menyatakan kepada Adam, jangan dekati pohon itu, apalagi mau makan buahnya. Kamu kalau melakukan itu saya akan keluarkan dari sorga. Itu jelas sekali Allah menyampaikan seperti itu ke Adam. Tapi hebat, iblis datang mendekati Adam menyampaikan bahwa kalau kau mau tetap langgeng di sorga, itu kan jelas dalam Al-Quran ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuld wal mulk la yabla. Wahai Adam, terbalik, justru kalau kamu mau hidup kekal di sorga ini dan memiliki kekuasaan yang tak terbatas, kamu dekati itu pohon, makan buahnya, coba. Jadi memang bahaya sekali. Allah sangat marah itu terhadap itu. Makanya marahnya itu ke Adam. Kamu tidak dengar saya, makanya saya keluarkan. Jadi hoax sebenarnya di situ bahayanya. Jangan kita memang pandang sepele, karena itu nanti berkaitan banyak hal. Bisa merusak struktur tatanan kehidupan yang seringkali kita anggap sepele. Lalu bagaimana kita memilah dan memilih, Ustaz? Mana pemberitaan yang valid, mana pemberitaan yang hoax? Ya, ini kan kita susah ini di media sosial kita kadang membedakan ini hoax apa bukan ya. Nah, Al-Quran juga sudah berbicara tentang itu. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ada perintah di situ. Kalau ada orang datang bawa berita, okelah, kalau ini sebenarnya di situ itu bisa mengatakan periksa. Kalau dalam ilmu komunikasi ada namanya source, sumber, kredibel enggak itu sumber yang membawa pesan itu. Kalau dia kredibel, kita bisa menerimanya sebagai sebuah fakta. Tapi yang terpenting sesungguhnya kita ini meng-cross checknya, meng-cross check, jangan langsung ditelan. Apalagi kalau memang itu agak di luar dari apa yang kita pahami secara umum. Masa menteri sekelas ini berkata seperti ini itu kan misalnya Jadi perlu kita meng-cross check
Kalau misalnya bisa langsung ke yang bersangkutan itu lebih bagus. Tapi kalau tidak, mungkin ke lembaga resmi. Misalnya kalau itu berkaitan dengan pemerintah, ada kan Kominfo. Kalau berkaitan dengan lembaga-lembaga tertentu kan dia punya humas. Benar enggak perusahaan Anda itu gini? Dan seterusnya. Supaya maksudnya kita tidak terjebak pada langsung menelan. Ya mestinya kan Adam juga tadi itu misalnya ya, kalau kita mau kembali ke situ, tunggu dulu saya balik kepada Allah, bertanya kepada Allah. Nah, ya, caranya bertanya tentunya banyak ya. Kalau kita dalam kita ini bertanya ya dengan sholat ya. Dan bangun tengah malam kita bertanya, benar enggak ini ya Allah ini, dan seterusnya ya. Itu sebenarnya cara-cara. Tapi dalam ilmu komunikasi itu kan sudah berkembang namanya literasi, ilmu literasi media. Dan di situ ada catatan-catatan bagaimana mengetahui. Misalnya catatan-catatan misalnya ada ini hanya salah satu, tapi itu tidak mutlak. Misalnya sebarkan sebanyak-banyaknya. Nah, itu sudah hasil riset bahwa ternyata ketika itu ditelaah bahwa ketika ada informasi, ada postingan yang dibawanya itu sebarkan sebanyak-banyaknya, itu sebenarnya indikasi ya bahwa ini ada hoaxnya. Nah, jadi ya meskipun tidak mutlak ya, itu hanya indikator-indikator dan banyak indikatornya. Nah, tapi memang yang terpenting sesungguhnya adalah pengetahuan kita. Masyarakat kita harus diajari, belajar semuanya ya. Edukasi ya. Ya, edukasi yang paling penting. Ya, pendidikan itu bisa menyelamatkan. Ilmu itu bisa menyelamatkan. Ya, itulah sebabnya bukan hanya iman saja orang derajatnya diangkat oleh Allah. Tapi jadi juga dengan ilmu. Dengan itu Ustaz, kira-kira bagaimana cara kita membentengi ya, membuat filter ya, supaya betul-betul kita di dalam menggunakan media ini kan banyak juga seperti mempertuhankan ini media ya. Nah, dalam perspektif komunikasi Islam, apakah ada hasil-hasil riset, penelitian-penelitian yang kira-kira menjadi solusi atau menjadi sesuatu menjadi pegangan kita bahwa seperti inilah komunikasi media sosial dalam perspektif Islam. Kan ini berangkat dari penelitian, Ustaz. Iya, kalau kita lihat prinsip akar-akar prinsip komunikasi Islam itu, yang itu menjadi patron kita ya, itu kan kita akan lihat di dalam ayat-ayat itu misalnya perintah Allah, qaulan karima, ya berkatalah, berkomunikasilah, berbicaralah yang memuliakan. Jadi bagaimanapun salahnya orang, tetap kita hargai sebagai manusia, bukan dengan caci maki. Saya mempelajari, mendalami itu ya, mencari, menelaah di dalam hadis-hadis Rasulullah tentang bagaimana Rasulullah sebagai contoh, sebagai figur yang Allah sebutkan sebagai uswatun hasanah ya, sehingga dalam keilmuan saya di komunikasi Islam kita akan merujuk ke situ. Misalnya saja kita contohkan Nabi Muhammad, bagaimana misalnya dalam sejarahnya itu setiap malam, setiap subuh dia harus membuang tinjah manusia ya, berak manusia itu ya, yang setiap subuh ada. Ketika Nabi sudah mau ke masjid buka ada. Coba kita pikir gimana itu ya. Tapi Nabi Muhammad itu tidak pernah mencaci maki, mengumpat siapa ini. Padahal ini sudah perbuatan hina, menghinakan. Kalau kita umatnya sudah. Oh iya sudah. Nah, itu, ya. Coba kita Nabi Muhammad itu kan setelah itu ada waktu di mana sudah tidak ada kotoran itu kan? Ini Nabi Muhammad berpikir, kok sudah tidak ada kotoran? Besok ini tidak ada. Wah, jangan-jangan sakit yang ini atau gimana ya? Akhirnya Rasulullah mencari tahu, adakah di antara warga di sini, dekat-dekat di sini yang sakit. Dia dengar bahwa si fulan itu sakit. Akhirnya orang yang pertama mengunjungi si fulan adalah Rasulullah, ya Nabi Muhammad. Datang ke situ. Datang, saya dengar bahwa Anda sakit, saya datang menjenguk sebagai sesama umat manusia. Menangis yang bersangkutan. Hanya kunjungan yang menyadarkan orang itu, bukan dengan kata-kata 1100 ayat sekian dalil yang keluar. Ya, mengapa kita ini terkadang berdakwah, termasuk saya, agak sulit diterima karena mungkin apa yang kita ucapkan itu jauh dari apa yang kita lakukan. Ya, jadi kata-kata kita ini tidak tidak memiliki karamah begitu ya, tidak memiliki kekuatan, ya. Tidak memiliki barokah. Wah, tidak barokah ya dalam bahasa yang lain ya. Karena itu tadi Rasulullah itu
Ya, makanya saya mengatakan ya di kita ini sesama, jangankan itu, sesama umat Islam saja kita lihat misalnya di media sosial dan gampang sekali kita putar. Akhirnya kita ini ditanya oleh umat, "Ustaz, itu saya menonton di YouTube Ustaz ini kok caci maki ya? Apa ada itu ya?" Saya bilang kalau pertanyaan ini saya mau jawab dengan perspektif komunikasi Islam landasannya Al-Quran dan hadis, saya tidak menemukan. Saya tidak menemukan itu. Bahkan jangankan itu, Rasulullah saja pernah duduk bersama dengan sahabat ketika itu ada mayat yang lewat, Dan kemudian Rasulullah berdiri, kemudian diingatkan oleh sahabat, "Ya Rasul, kenapa berdiri? Tahu enggak itu yang lewat itu mayat orang Yahudi." Tapi apa jawab Nabi? Bukan karena agamanya saya berdiri, tapi kemanusiaan. Allah memuliakan manusia. Oleh karena itu, karena Allah muliakan manusia, kita tidak berhak merendahkan manusia. Walaqad qarramna bani Adam. Betul, itu Allah mengatakan sungguh saya muliakan anak cucu Adam. Kenapa kita ini sesama anak cucu Adam saling merendahkan? Bahwa beda paham boleh. Tapi jangan lantas perbedaan paham itu membuat kita merasa lebih baik dari orang lain, sehingga yang muncul merendahkan, yang muncul caci makian. Jadi orang kalau nonton, ya orang terutama saudara-saudara kita ini yang baru belajar agama kan dibingungkan dengan itu. Makanya saya mengatakan tadi, kita berbeda, yang gini-gini jangan disampaikan dalam. Tapi, nah makanya saya senang ya. Misalnya apa yang kita lihat oleh ustaz ulama kita di sini ketika dia menyampaikan, mencoba meletakkan itu dalam bahasa di majelis ulama, perbedaan-perbedaan itu sangat baik sekali. Mengajukan dalil-dalil. Ini kata ulama ini begini. Berdoa setelah sholat begini. Menjaharkan doa solusi. Ada. Kita tinggal memberikan pandangan kepada umat yang mana Anda mau ikuti. Ulama jangan mengatakan tidak ada dalilnya misalnya dan seterusnya. Atau, di saat kita di Indonesia ini misalnya sudah menganggap itu sebagai sebuah ini, tiba-tiba muncul pandangan yang baru. Betul. Kau toh kalau memang tinggal kita sampaikan bahwa saya itu mengikuti ulama ini dan ini ulama ini menggunakan semua dalil-dalil yang kuat. Bahwa ada dalil yang menyatakan seperti ini, ada. Tapi bagi saya itu lemah. Apakah karena lemah lantas kita menganggap itu salah? Kan tidak mesti. Betul. Tidak mesti, bisa jadi lemahnya itu tapi karena itu yang mudah diamalkan oleh orang itu, kan bisa. Kan sangat bisa jadi seperti itu. Misalnya Imam Syafi'i misalnya, mengapa katanya setelah saya masuk ke wilayah Asia, Afrika itu ya, berdakwah, saya melihat suasana yang lain. Mereka ini harus dituntun berdoa, misalnya ya. Oleh karena mereka harus dituntun berdoa, maka saya berdoa. Saya merasakan itu. Saya bisa berdoa kalau habis sholat dengan baik karena saya mendengarkan imam-imam yang mengimami kita ketika kita remaja ya, ketika kita sudah ini. Oh ya, begini doa. Nah sekarang tinggal saya mau yakini yang mana, apakah jahar atau sir. Nah, tinggal begitu. Sebagai seorang yang belajar, tinggal saya melihatnya. Sehingga kalau saya ditanya juga oleh orang, mana yang kuat, misalnya kalau misalnya mana yang paling rajih misalnya, ya saya bisa mengatakan ini karena ini setelah diteliti, ditelaah ini yang posisi hadisnya misalnya itu misalnya mutawatir dan sahih misalnya ya. Sehingga kekuatannya itu bisa menjadi hujjah lebih ini. Nah, itu saya yang kita rindukan sebenarnya seperti itu. Ya cara menjawabnya jangan hanya mengatakan ini yang benar. Lalu selesai. Itu kan seperti anak-anak. Saya ingat anak saya ketika masih SD diberikan PR oleh gurunya. Ini contoh ya betapa sempitnya pengetahuan kita itu membuat kita cara berpikir kita kan sempit. Ketika gurunya memberikan PR, titik-titik tambah titik-titik sama dengan 4. Nah, ketika itu saya mencoba memberikan angka 3 tambah 1. Tapi bagi anak saya itu salah. Saya bilang, saya tanya, kenapa salah? Enggak, yang benar itu 2 tambah 2. Ternyata 2 tambah 2 ini yang dia dapat di gurunya. Gurunya belum sempat mengajarkan tinggal 3 tambah 1 untuk mendapatkan 4. Untuk mendapatkan 4 banyak jalannya. Banyak jalannya. 2 tambah 2, 5 kurang 1. Artinya kalau semua ini sudah pernah kita baca, akan membuat kita terbuka. Betul. Nah, itu yang maksudnya. Jadi itu tadi pada perspektif komunikasi Islam dalam Al-Quran disebut qaulan karima ya Ustaz ya.
Nah, terus ada lagi yang banyak. Misalnya kaulan maisuran. Kaulan maisuran. Iya. Artinya kalau kita berbicara yang mudah orang paham. Itu yang kalau kita di dalam ilmu dakwah dulu ketika belajar kan, khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicaralah kepada orang sesuai dengan tingkat akalnya. Jadi memang kalau kita berceramah jangan samaratakan, ya. Misalnya datang di suatu majelis, kita membawa pengetahuan itu selevel magister. Padahal kita punya audiens itu level-level SMP, ya tamatan SMP begitu ya, tamatan SD. Cobalah diberikan materi-materi dakwah yang memang dia bisa tangkap. Jangan justru membuat dia semakin sulit dalam melaksanakan agama ini. Yassir wala tu'assir. Ya, permudah, jangan kaulan karima, kaulan maisura. Ya, tentu masih banyak lagi. Masih Ustaz, banyak, ya. masih banyak lagi. Satu lagi Ustaz, ini biasa kalau kita membuka konten dakwah di media sosial, tiba-tiba kita asik membaca nih konten dakwah, ayat-ayat, hadis-hadis, tiba-tiba muncul iklan-iklan yang membuka aurat, obat kuat, apa dan ini bagaimana Ustaz ini melihatnya? Yang saya tahu memang bahwa ketika podcast atau YouTube itu banyak pengikutnya ya, banyak penontonnya. Itu kan sebenarnya dasarnya pengiklan itu memasang. Nah, itu kan menawar dia tidak memasang kalau dia tidak oke. Tidak oke. Jadi ketika itu mestinya juga memang kita selektif. Iklan ini iklan yang justru bisa menjatuhkan materi ini atau menjatuhkan YouTube ini, podcast ini ya. Jadi mestinya memang jangan, jadi kita ini dakwah, jadi bukan komersialisasi ansih. Beda memang misalnya para artis misalnya membuat podcast. Ini dugaan saya, dugaan kuat saya bahwa mereka itu memang komersial, mengangkat diri mereka, kemudian keuangan mereka ya secara materi ya dengan jumlah sekian. Jadi mereka tidak peduli, yang penting iklan. Apakah kira-kira bisa melalui majelis ulama, melalui kita mungkin komisi ini mengajukan ke Kemeninfo, misalnya pada konten dakwah itu tidak usah ada iklan lah, seperti itu, betul-betul dakwah ya dalam konteks itu sebenarnya bagus. Yang penting kita umat ini sadar semua untuk menghidupkan. Contoh misalnya ini podcast, tidak mungkin tidak ada biayanya. Kan kita butuh listrik, butuh kru, kan kasihan kan. Berarti mestinya ada supaya itu juga bisa menghidupkan. Cuman kalau dalam pandangan saya iklan yang tidak melanggar etika, tidak melanggar moral. Seperti apa itu ya, kayak iklan songkok mungkin ada, iklan baju koko, sarung Wadimo, sarung gajah duduk misalnya kalau kita menyebut merek ya, misalnya begitu ya. Itu kan bisa kita gunakan atau gitu. Baik, alhamdulillah sisa sedikit sekali waktu kita, sayang sekali Ustadz. Kira-kira apa harapan dan apa rekomendasi yang Ustadz bisa sampaikan pada konteks bijak bermedia sosial dalam perspektif keahlian atau dalam perspektif komunikasi Islam yang Pak Ustadz pahami, dalami. Jadi yang namanya teknologi ini, yang namanya dunia digitalisasi ini tidak bisa kita hindari. Ini sudah bagian dari perjalanan kehidupan manusia. Oleh karena itu menghindari ini menurut saya sebuah keniscayaan. Oleh karena ini sudah ada di depan kita. Bahwa apa yang dikatakan tadi bahwa ini ada sisi baik dan buruk, semuanya. Semua produk akan seperti itu. Pasti ada sisi baik dan sisi buruknya. Sekarang kita bekerja untuk sisi baik supaya sisi buruk ini tertutupi. Nah, oleh karena itu dibutuhkan kemampuan semua secara bersama-sama. Ya. Negara juga punya peran di sini ya, masyarakat juga seperti itu. Kita punya peran semua baik. Kalau hal-hal yang tidak baik kita mau matikan di dalam media sosial, mudah. Kita sepakat saja. Jangan mengikuti yang tidak baik itu. Jangan mengklik like. Jangan sebarkan, sudah akan mati di situ.
Jadi bagi saya kalau sudah ada dalam pandangan kita, ya, apalagi kalau orang berpendidikan, orang tahu agama, wah ini bisa merusak, ini ada unsur fitnahnya dan seterusnya. Udah matikan, berhenti. Karena kalau kita men-share sebanyak-banyaknya sudah semakin menyebar kemana-mana. Nah, kalau yang kita share begitu kita baca ini baik, ini untuk umat, ini untuk kemaslahatan, kita share, dia akan hidup. Dia akan hidup. Itu saja rumusnya. Sehingga kalau kita sudah sepakat bersama di situ, dia akan mati dengan sendirinya. Jadi dia akan menjadi amal jariah kalau kebaikan. Dia akan menjadi dosa jariah kalau keburukan. Nah, itu saja. Tinggal umat dikatakan begitu. Anda mau berdosa atau Anda beramal. Gampang saja bermedia sosial itu. Beramal, baca konten-konten yang baik, baik untuk semua, sebarkan, kirim ke teman. Begitu baca, wah ini ada unsur gibah, ini ada unsur fitnah, ini juga belum jelas, hentikan di tangan kita. Jangan berlanjut di situ. Itu sudah sangat menolong, sudah sangat membantu. Ini teknologi, ini media ini sudah memberikan kehidupan yang baik dengan cara seperti itu. Baik. Ya, luar biasa. Pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita, Komisi Pengkajian dan Penelitian bicara. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan, apa yang telah kita bicarakan pada kesempatan hari ini bisa memberikan manfaat, ya. Jadi bagaimana umat ini tetap dan terus-menerus kita cerahkan, terus-menerus kita cerdaskan, terus-menerus kita berikan spirit agar menjadi umat yang mempunyai kekuatan. Dan MUI sebagai hadibul ummah, sebagai pelayan umat tentu akan hadir bersama dengan umat. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Atas waktu yang diberikan kepada TV MUI Sulawesi Selatan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.